Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, sepuh bini sepuh ingkang kawula hormati, ingkang tansah kita dherekaken fatwa-fatwaipun takmir masjid lan sedaya jamaah Darul Hijrah, ikhwah fillah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa a'azzakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, nikmat iman, dan tentu yang lebih berbahagia adalah panjenengan diberikan nikmat berupa bisa sholat berjamaah, sebuah kenikmatan yang luar biasa yang insyaallah diberikan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi mudah segala urusan kita, dilapangkan rezeki kita, sehat walafiat sekeluarga, bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ala dinihas salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat ma'assalam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang saya aturkan datang panjenenganipun Abah Beri, untuk kali ini insyaallah kita akan membahas tentang tafsir surah Al-Bayyinah. Namun sebelumnya tak lupa kami mengaturkan saya sembah nuwun atas perhatosan panjenengan, bantuan seluruh warga RW 2 khususnya jamaah Darul Hijrah, atas bela sungkawa dan seluruh doa-doa panjenengan untuk almarhumah istri saya. Mudah-mudahan doa-doa panjenengan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istri saya almarhumah termasuk juga leluhur kula jenengan semua di alam barzakh insyaallah pikantuk husnul khatimah, dan mudah-mudahan semuanya menjadi ahlul jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya juga mohon maaf Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami mulia, mungkin penyambutan saya sekeluarga ada kekhilafan, kekurangan dari berbagai macam aspek. Nyuwun ngapunten ingkang kathah, ada tokoh-tokoh yang mungkin belum sempat kami hormati sebagaimana mestinya, ngapunten ingkang kathah. Ngaten kemawon nggih, karena semuanya serba mendadak dan matinya juga tidak janjian nggih. Dadi nggih ya jenenge gak janjian. Ya baru kali ini kepaten bojo, mudah-mudahan sekali ini aja. Ya, nanti mau kok payu meneh ya ojo mati meneh. Syukur-syukur sok hidup selamanya. Nggih. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita kaji tafsir surah Al-Bayyinah. Kita awali dengan satu pengantar bahwa surah Al-Bayyinah ini menurut sebagian para ulama ya termasuk surah Makkiyah, surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, sebelum Rasulullah meneruskan dakwahnya untuk berjuang, berdakwah, memperkuat ibadah seluruh umat di kota Madinah. Namun juga ada yang menyampaikan bahwa Al-Bayyinah ini bagian dari surah Al-Madaniyah. Memang dalam satu surat itu jamaah sekalian sering terjadi khilafiyah ulama, atau bahkan dalam satu surat itu ada yang sebagian turun di Mekah atau sebelum hijrah, ada juga sebagian yang turun di Madinah sesudah beliau hijrah. Ini jemaah sekalian rahimakumullah, maka salah satu bagian dari asbabun nuzul sebagaimana hadis yang disinyalir oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir ya, Tafsirul Azim ya, Rasulullah menyampaikan lamma nazalat lam yakun, ketika turun surah lam yakunil ladzina kafaru atau surah Al-Bayyinah, qala Jibril alaihissalam, lalu Jibril mengatakan kepada ya Muhammad, kepada Rasulullah ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inna rabbaka ya'muruka
an tuqri'a hadhihi surah Ubay bin Ka'b. Ya Rasul, Allah menyuruhmu, memerintahmu untuk membacakan surah Al-Bayyinah ini kepada Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab. Nah, jadi Ubay bin Ka'ab ini salah satu tokoh Quraisy, ya, yang notabene adalah beliau ini punya link terhadap ahlul kitab, ya, dari Yahudi, Nasrani, dan juga paganisme, ya, Majusi, penyembah matahari. Itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah menghampiri Ubay bin Ka'ab seraya mengatakan, ya Ubay, inna Rabbi azza wa jalla amarani an uqri'aka hadhihi surah. Hai Ubay bin Ka'ab, Tuhanku menyuruhku untuk membacakan surah ini ke hadapanmu. Ya. Fabaka, menggonuli nangis. Ya. Tiba-tiba Ubay sebagai orang yang biasa-biasa saja, yang justru sering bersikap negatif kepada Rasulullah, ya, tiba-tiba Rasulullah menyampaikan ungkapan seperti itu, ya, maka kemudian menangis, terharu, merasa merasa terhormat bagaimana seorang nabi membacakan firman Allah, membacakan firman Tuhannya kepada atau di hadapan Ubay. Kemudian sampai dia menyatakan, apakah namaku disebut? Rasulullah, iya. Jadi sampai nama Ubay disebut oleh malaikat Jibril atas utusan Allah. Ya, ini satu penghormatan tersendiri kepada Ubay bin Ka'ab. Ini salah satu hadis terkait dengan asbabun nuzul. Tujuannya apa? Ayat ini menggambarkan betapa sikap-sikap ahlul kitab yang tidak konsisten, ya, yang tidak memiliki prinsip di dalam keimanan, ya, ini dijelaskan di dalam Al-Bayyinah agar orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, orang-orang yang dulu sudah diterangkan tentang sifat Nabi, kemudian nanti pada akhirnya bisa beriman kepada Rasulullah dan risalah yang dibawanya. Itulah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka kali ini kita akan memberikan beberapa penjelasan terkait dengan tafsir surah Al-Bayyinah. Ini nanti kalau kelamaan monggo panjenengan ingatkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, lam yakudil ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang terjemahnya, ya, orang-orang kafir di sini adalah ahlul kitab dan orang-orang musyrik, ya, yang mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka al-bayyinah. Al-bayyinah itu dari kata bana yabinu, sesuatu yang jelas, sesuatu yang nyata. Terus mereka ini ketika disuruh beriman kepada Allah, disuruh beriman kepada risalah Rasulullah, mereka kemudian menyatakan tidak akan beriman, ya, tidak akan meninggalkan adat budaya mereka, agama-agama mereka sebelum datang Al-Bayyinah. Nah, di sini ahlul kitab seperti yang tadi saya sampaikan, ya, sedangkan orang musyrik adalah penyembah berhala dan penyembah api, ya, serta penganut paganisme baik dari bangsa Arab maupun Ajam. Ajam itu non Arab, ya, siapapun yang menganut agama selain Islam atau imannya tercampur dengan hal-hal yang disekutukan terhadap Allah, maka dialah orang musyrik. Nah, orang Yahudi, Nasrani yang tergabung dalam sebutan ahlul kitab, ya, termasuk juga orang musyrik, ini disebut dengan alladzina kafaru, orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir ini namanya juga kafir, ya Bapak Ibu, ya, dari kata kafaro. Kafaro itu aiqafala, artinya menutup. Menutup apa? Menutup diri dan keyakinannya dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sikapnya menutup, ya mereka tidak mudah untuk diajak beriman kepada Allah.
Sehingga mereka selalu menantang, selalu cari alasan. Ya, aku gak geliman kepada Muhammad saat durunge datang bukti nyata di hadapan mereka. Ini jamaah sekalian. Maka di sini mungfakina jamak dari infakka yanfakku, ya. Dari kalimat fiil madhi atau kata kerja infakka yang artinya berpisah atau terpisah. Jadi ibaratnya panjenengan ibu-ibu kagungan gendelan sapu lidinya lepas, ya, atau bahasanya anak-anak sekarang ambiar, ya, itu namanya infakka. Infakka, lalu kemudian isim fa'ilnya munfakin dengan kalimat jamak, ya, itu artinya berpisah. Terus panjenengan misalnya dari jamaah di Darul Hijrah lalu kemudian berpisah, ya, kita infakka di sini, ya, itu tidak apa-apa, infakka, ya. Itu istilah-istilah bahasa Arab, bahasa Al-Quran mungkin sebaiknya kita budayakan kepada anak-anak kita sebelum mereka kena virus-virus nggak bahaya, tak? Sekarang anak-anak kita kan seperti itu, ya. Ini juga berarti munfakin, meninggalkan, ya, meninggalkan. Mereka tidak akan meninggalkan, mereka tidak akan terpisah, mereka tidak akan keluar dari komunitas mereka. Mereka tidak akan keluar dari golongan-golongan agama mereka, ya. Ini kata mereka, ya, sebelum benar-benar datang bukti nyata, yaitu bukti adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir yang di sini ahlul kitab dan orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum adanya bukti yang nyata, yakni Rasulullah dengan segala sifat-sifatnya yang tercantum di dalam kitab-kitab suci mereka. Terus asline saderengipun Kanjeng Nabi lahir, sebelum Rasulullah diutus oleh Allah di akhir zaman sebagai khatamul anbiya wal mursalin, itu sudah jauh sebelumnya diterangkan di dalam kitab-kitab mereka. Kitab Taurat, Injil sudah menjelaskan tentang nanti akan turunnya Rasul terakhir dengan segala macam sifat-sifatnya. Dari kitab yang menjelaskan itulah maka mereka itu sebelum Rasulullah diutus oleh Allah, ya, mereka akan meninggalkan agama mereka apabila ada Rasulullah datang di tengah-tengah mereka. Termasuk juga ketika Rasulullah menjelaskan kitab-kitab suci mereka. Ya, ada juga yang menafsirkan bahwa Al-Bayyinah adalah kitab suci sebagaimana Taurat dan Injil. Ya, maka dua bukti nyata inilah yang mereka sebutkan yang sebenarnya telah ada pada saat itu, yakni Rasulullah dan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Jadi pada masa Rasulullah ketika orang Yahudi Nasrani, Majusi dan sebagainya disampaikan bahwa ini loh ada bukti nyata, dua hal pokok di dalam meyakinkan mereka agar mereka meninggalkan kepercayaan syirik mereka untuk menuju keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ternyata mereka mendustakannya. Oke, ini ayat pertama. Yang kedua, Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yatlu yang membacakan, suhufan lembaran-lembaran, mutahharatan yang disucikan, yaitu Al-Quran. Ya. Ayat 2 ini menjelaskan bahwa Al-Bayyinah adalah bukti nyata, yaitu Rasulullah dan Al-Quran, yang harusnya cukup menjadi bukti bagi orang-orang kafir, orang Yahudi Nasrani, agar mereka meninggalkan kepercayaan salah mereka. Kedai ngoten, tapi ternyata tidak mudah, gitu. Ini memang dakwah itu berat, Bapak Ibu, berat. Panjenengan ngaji ini kayak mboten niat bener-bener ngoten abot, Pak. Ya, karena ya walaupun Surabaya terkenal panas, ya, tapi subuh-subuh bangun itu rada abot. Biasanya ngoten. Mbah maneh imame perempuan ngoten nggih. Kan ada itu dari Pondok Az-Zaitun itu yang nanti ada khotib dari seorang perempuan. Bayangkan Darul Hijrah diumumkan, hadirin sekalian, untuk Jumat depan
yang khotib adalah Sofia Lajuba umpama ini diiringi oleh Palapa rusak nanti ya. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi termasuk al-bayyinah itu adalah dalil agama yang nyata, agama yang benar. Hati-hati. Makanya az-zaitun itu kalau Faiz menyebut itu, kalau gitu az-zaitun ya diganti aja nyenyetun gitu ya. Ya karena merusak. Orang jamaah harusnya kan luruskan shaf. Itu perintah Rasulullah loh. Sawu sufufakum itu. Luruskan shaf. Ya. Bahkan Umar bin Khattab itu kalau meluruskan shaf pakai apa? Pakai pedang loh. Gitu. Nah ini enggak. Sholat pakai baris kayak mau senam. Sudah gitu sampingnya ada cewek lagi. Ya gini aku sing sholat ya minal nglamuni. Waduh, bayangkan andaikan sholat sampingnya panjenengan ada siapa misalnya ya Evita Mala gitu ya. Ini hati-hati Bapak Ibu ya. Tapi tidak tahu kok sampai sekarang diem-diem aja. Ya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka al-bayyinah oleh para ulama juga diartikan sebagai bukti nyata agama yang benar, agama yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi sebelum kehadiran Rasulullah, ya, ayat ini di dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, ada juga di dalam tafsir Al-Maraghi, di sana disebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani sering menyebut ciri-ciri Nabi terakhir. Besok itu ada Nabi terakhir loh, cirinya seperti ini, namanya ini. Itu mereka sudah mendapatkan penjelasan dari kitab-kitab mereka. Bahkan di dalam beberapa suku ya di Madinah, mereka itu akan menjadi suatu kebanggaan ketika Nabi Muhammad turun. Pokoknya kalau Nabi Muhammad datang, ya tajak bolo ambek aku, tajak merangi suku Aus dan suku Khazraj, dua suku yang saling bermusuhan, ya itu nanti Nabi akan diajak memerangi mereka, ya itu saking senengnya nanti suatu saat akan kedatangan seorang Nabi terakhir sebagaimana dijelaskan di dalam kitab suci mereka. Namun setelah Rasulullah datang, ya dengan membawa risalah dengan ciri-ciri sebagaimana disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil mereka, ternyata mereka mendustakannya. Bahkan ketika mereka ingin memerangi suku Aus, ternyata suku Aus bahkan kemudian beriman kepada Rasulullah. Demikian juga setahun berikutnya, ya dari suku Khazraj 12 orang yang kemudian berbaiat beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menggambarkan bahwa yang mereka lakukan, sikap-sikap mereka terhadap kebenaran adanya Al-Quran, adanya risalah yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah suatu kesalahan besar. Harusnya mereka konsisten untuk kemudian beriman kepada Rasulullah dan meninggalkan ajaran-ajaran salah mereka. Nah di sini ada kata yatlu jamaah sekalian, artinya membaca. Tala yatlu tilawah. Ini panjenengan sering mendengar itu. Ya. Jadi yatlu artinya membaca secara baik dan benar sesuai dengan aturan-aturannya. Kemudian menunjukkan bahwa apa yang dibawa Rasulullah adalah bacaan-bacaan yang benar. Ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, tidak ada satupun yang menyalahi aturan. Tidak ada satupun yang meragukan. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi-isi kitab-kitab yang lurus. Fiha di dalam kitab Al-Quran, ya, kutubun ada beberapa isi kandungan dari kitab-kitab yang terdahulu, ya, qayyimah yang lurus. Maka kata kutub ini artinya dari jamak kataba. Ya, kutub ini dari bahasa kataba yang artinya menetapkan. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah 183 ya Pak ya. Kutiba alaikumus siyam. Jadi kata kutubun qayyimah, kata kutubun dari kata kataba atau kutiba. Ya, kutiba. Berarti artinya ketetapan, keputusan. Ya, kutiba alaikumus siyam, ditetapkan kepada kalian untuk berpuasa. Nah, di sisi lain kutub juga jamak dari kitabun. Ya, kitabun, kitabani, kutubun. Ini kalau putranya Ustadz Yanto ini
di sekolah sudah diajarin bahasa Arab ya. Nih, artinya buku yakni Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, musaddiqal lima baina yadai, itu Al-Quran. Jadi yang Al-Quran di mana sudah disempurnakan dari isi-isi yang sudah ditetapkan oleh Allah, lalu kemudian membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Idealnya ya haruslah kemudian orang kafir itu meninggalkan kekafirannya. Yahudi Nasrani meninggalkan agama-agama mereka, kembali kepada agama yang lurus. Harusnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, sedangkan qayyimah dari kata qawama yang artinya berdiri tegak lurus. Makanya ketika iqamah ya itu satu makna dengan ini, berdiri tegak lurus. Dan banyak makna qayyimah, namun semuanya bermuara kepada kesempurnaan ya, atau sempurna yang memenuhi seluruh kriteria ya dan syarat-syarat yang ada yang dibutuhkannya. Dan jadi itu qayyimah. Ya, bahasanya wong Jawa gampang, jejeg nggih. Mon ngucap Madura apa, Bah? Jejeg mon ngucap Madura? Ya jejeg ya. Nggih. Nggih, itu jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi kata kutubun qayyimah berarti kitab-kitab yang lurus, kitab-kitab yang jejeg, kitab-kitab yang benar, yang kebenarannya sangat autentik ya, sangat autentik yang tidak bisa diragukan lagi. Al-Quran merupakan kitab yang sangat sempurna tanpa ada belok atau bengkok sedikit pun di dalamnya, sebagaimana di dalam surah Al-Kahfi di ayat pertama ya Pak ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi segala puji milik Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad wa lam yaj'al lahu iwaja, di mana di dalamnya tidak ada kebengkokan sedikit pun. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Ya. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi setelah datang bukti yang nyata seperti yang mereka harapkan, ternyata banyak juga yang kemudian tidak menyesuaikan. Ya, tidak konsisten di dalam mengimani itu. Setelah datang ya Rasulullah sebagai al-bayyinah, ternyata mereka terpecah. Jadi wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Ada yang beriman, ada yang kafir. Kalau terkait dengan ahlul kitab, ya memang seperti itu. Jadi ciri khasnya orang Yahudi Nasrani ahlul kitab itu nggih ngoten niku. Ya. Jadi suka berselisih, ya, berpegang kepada sesuatu yang salah. Satu contoh misalnya sebelum datangnya Nabi Isa, mereka berharap ada datang Nabi yang baru. Ternyata ketika Nabi Isa datang, mereka juga mengingkarinya. Begitupun ketika datang Rasulullah, ketika datang Nabi Muhammad. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, jadi oleh karena itu kita dilarang oleh Allah di dalam surah Ali Imran 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu, janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah ya, wakhtalafu, dan berbeda ya, berbeda, kontroversi, bermusuhan, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat ya, tanda-tanda kebenaran yang nyata. Kenapa kita dilarang? Wa ulaika lahum adzabun azim, karena mereka itu orang-orang Yahudi Nasrani, ahlul kitab, orang musyrik ya, itu akan mendapatkan azab yang sangat berat, azab yang sangat agung, neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu mungkin Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surganya bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, nilai kalimatillah, dan mudah-mudahan amal jariah panjenengan di Darul Hijrah
dilipat gandakan oleh Allah, ya, dan semuanya diberikan barokah fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.